Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pada video kali ini saya ingin mengupas seputar azan di Masjid Cikulok Kauman, Masjid Baitus Salam, yaitu seputar azan lurus dan mengenai hukumnya. Soalnya seringkali kami sebagai santri bareng, beberapa teman-teman kami sering bertanya soal mengenai ini. Ada juga dari para mahasiswa yang kemudian menanyakan soal azan lurus yang menjadi tradisi di masjid kami. Terakhir kemarin pada pengajian daurah Irsyadul Ibad yang diselenggarakan oleh NU Jekulo, Kecamatan Jekulo, bersama alumni santri Kecamatan Jekulo, ada pertanyaan juga soal ini, soal azan lurus. Si penanya sampai menunjukkan foto plakat yang ada di masjid. Di situ dikatakan di plakat tersebut yang ditempelkan di Masjid Jekulo itu bahwa haram hukumnya melakukan azan, kurang lebih seperti itu menurut mazhab Syafi'i. Ini kami dengan pertanyaan itu kami mencoba mencari jawabannya, karena kami tidak berani langsung tanya kepada para masyayikh. Sebenarnya sejarahnya azan lurus ini tentunya atas perintah Kiai Bawaliullah Mbah Yasin. Kemudian pada perkembangannya dituliskan plakat oleh Kiai Muhammad dan ditempelkan di masjid. Sehingga sudah menjadi suatu keharusan kalau azan di Masjid Baitus Salam itu harus lurus, tidak boleh dilakukan. Saya ingin mencoba menjawab tersebut. Di situ tuliskan mazhab Syafi'i, atau kalau tidak Imam Syafi'i berkata, atau qala Syafi'i, bahwa haram hukumnya melakukan azan lurus. Pertama, saya kemudian langsung mencari bagaimana takbir aslinya yang ada di kitab Imam Syafi'i. Saya mencoba membuka kitab Al-Om. Di situ saya mencari tidak ada takbir yang secara eksplisit, secara sharih jelas menunjukkan larangan keharaman azan lurus. Saya di situ hanya menemukan yang lebih mirip, ya. Di situ nas Imam Syafi'i mengatakan fahabtu tartilal adzan wa tabinahu bi ghairi tamtitin wala taghanni bil kalam. Kurang lebih artinya, saya lebih suka adzan yang tartil dan jelas tanpa panjang yang berlebihan dan tidak dilakukan wala taghanni bil kalam. Saya garis bawahi di sini bi ghairi tamtitin wala taghanni bil kalam, tanpa panjang yang berlebihan, melebihi mat at-tamtit, dan tidak dilakukan wala taghanni bil kalam. Nas Imam Syafi'i di sini tidak berbunyi negatif, larangan. Di situ disebutkan, jadi di situ disebutkan saya lebih senang, artinya positif. Meski mafhum mukhalafahnya tentu saya tidak senang, makruh atau katakanlah seperti itu. Baru di dalam kitab Majmu', kemudian saya mencari lagi karena tidak ada tag yang sorry di situ. Saya mencoba mencari kitab Kutubus Syafi'iyah lagi. Di kitab Majmu' saya menemukan hukum yang lebih konkret di sini tentang kemakruhan azan panjang yang berlebihan dan lahan. Di situ di kitab Majmu' di matanya berarti syarah muhadzab dari kitab muhadzab yang disebutkan wa yakrahu at-tamtitu wa huwa at-tamdid wa taghanni wa huwa at-tatrib. Artinya kurang lebih makruh memperpanjang azan, yakni panjang yang berlebihan, dan melakukan azan, yakni menyanyikan azan tersebut. Lihat di sini diksi yang dipakai kitab
muhadzab menggunakan kata taghonni wa tamtid. Diksi ini masih dipertahankan oleh fuqaha Syafi'iyah, kayaknya oleh muhadzab ini sesuai nas Syafi'i di atas tadi yang saya sebutkan pertama tadi. Bighairi tamtidin wala taghonni fil kalam. Di sini disebutkan wa yukrahu at-tamtitu wa taghonni. Jadi sama. Mengapa makruh? Kemudian di lanjutannya di sini disebutkan riwayat percakapan yang terjadi antara sahabat Nabi dengan seseorang. Ada seseorang yang berkata kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Mendengar ucapan itu, malah sebaliknya Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, aku membencimu juga karena Allah, sebab engkau melakukan atau menyanyikan azanmu. Nah, ini alasan di mana azan tersebut menjadi makruh. Kemudian riwayat ini dikomentari oleh Imam Nawawi. Wa qaluhu al-baghyu, kata tabaghi, baghyu yang diucapkan Ibnu Umar itu mencakup dua makna. Satu tabaghi bermakna tatrib, yaitu melakukan, menyanyikan, ayat taghonni. Tabaghi bermakna tamtid, memperpanjang suara melebihi mat. Nah ini. Jadi hukum di sini sudah mulai tampak jelas bahwa hukum adzan diperpanjang melebihi mat dan dilakukan itu hukumnya makruh. Sudah mulai jelas arahnya. Kemudian makruh artinya kita masih jauh dari plakat yang tertempel di Masjid Masjidul Kauman yang mengatakan bahwa adzan lurus hukumnya haram, hukumnya melakukan adzan. Ini melakukan itu seperti apa? Taghonni itu intikal min naghamin ila nagham, berpindah dari satu cengkok, satu nada ke nada yang lain yang berubah-ubah. Ini taghonni. Lalu di mana takbir yang mengatakan haram? Nah, kemudian saya mencoba mencari-cari lagi di situ di dalam kitab Asy-Syarqawi disebutkan, meskipun juga tidak secara langsung, tapi disebutkan bahwa wa mahallu karahatihi malam yataghayyar bil makna. Letak kemakruhan adzan melakukan adzan di sini itu selama tidak merubah makna. Jadi sekali lagi, selama tidak merubah makna. Wa mahallu karahatihi ma la yataghayyar bil makna. Selama tidak merubah makna dengan lagu tersebut. Jika lagu tersebut atau memperpanjang at-tamtid tersebut dapat merubah makna, wa illa, maka hukumnya faharuma. Nah ini jelas wahaluma. Mungkin dari sini kemudian para masyayikh menyimpulkan bahwa melakukan adzan itu haram. Mungkin karena di sini adalah memakai kaidah fikih satu dari ya, karena kebanyakan mungkin meskipun tidak semuanya, tapi mungkin para muadzin yang melakukan atau yang memanjangkan terlalu berlebihan itu sampai merubah makna, sehingga di satu dari maka dihukumi faharuma itu tadi, wakilah haruma, karena dikhawatirkan apa? Khawatir merubah makna. Nah di sini jelas di dalam kitab Asy-Syarqawi disebutkan wa mahallu karahatihi malam yataghayyar bil makna wa illa haruma. Jika sampai merubah makna maka hukumnya haram. Bahkan kalau merubahnya makna ini sangat fatal, ini bisa jadi di kelanjutannya tersebut disebutkan bisa jadi malah kafir. Dalam beberapa contoh dilihat di Syarqawi bisa sampai maknanya menunjukkan kemusyrikan.
kesyirikan itu bisa jatuh kepada kekufuran. Sekian dari saya, mungkin itu